Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha ya minal aidin wa kullu amin wa antum bi khair. Kali ini kita akan langsung aja pada pembahasan Nahwu Wadih jilid yang ketiga, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang at-taukidu. Taukid. Taukid ini artinya penguat atau yang menguatkan, ya, yang mentaukidkan, yang menguatkan suatu berita yang tadinya mungkin samar-samar atau mungkin kurang valid. Nah, dengan adanya taukid ini maka akan menjadi lebih dikuatkan akan kebenarannya. Nah, baik, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nomor satu, hadasani, telah berbicara denganku siapa? Al-waziru, menteri itu, nafsuhu, sendiriannya, atau benar-benar menteri itu, maksudnya benar-benar menteri itu yang berbicara kepadaku. Nah, kalimat nafsuhu di sini disebut dengan taukid. Kemudian al-waziru ini disebut dengan muakkad, yang dikuatkan gitu. Nah, makanya di sini kata al-waziru dia marfu sebagai fa'il, kemudian nafsu di sini marfu karena dia mengikuti harokat dari muakkadnya, ya. Karena at-taukid itu tabiun lil muakkadi. Taukid itu adalah yang mengikuti muakkadnya dalam i'rabnya. Kalau di sini al-waziru dia rofa, maka kata nafsu di sini juga dia harus marfu atau dirofakan. Selanjutnya mari kita lihat yang kedua, qabaltu al-wazira nafsahu. Qabaltu, aku mendatangi siapa? Al-wazira, menteri itu, nafsahu, sendiriannya. Jadi yang didatangi itu benar-benar menterinya, bukan stafnya, bukan siapa-siapa, ya. Yang benar-benar kita itu menghadap kepada menteri itu sendiri. Jadi bukan yang lain-lain. Nah, kata nafsa di sini kan al-wazira dia mansub, maka kata nafsa di sini juga dimansubkan. Kenapa? Karena ini adalah at-taukidu tabiun lil muakkadi. Taukid itu mengikuti muakkadnya. Kalau di sini al-wazira dia mansub, maka nafsa juga dimansubkan. Nah, kalau huruf H ini jelas adalah mudhafun ilaih, ya. Dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Ini kalau setelah kita i'rab nafsa ini adalah taukid, kita i'rab juga nafsa mudhaf al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, biasalah kalau yang itu, ya. Oke, selanjutnya nomor 3, katabtu, aku telah menulis surat, maksudnya ila, kepada al-waziri, menteri itu, nafsihi. Nah, benar-benar menteri itu yang kita kirimi surat, bukan yang lain-lain, bukan kepada stafnya, misalnya ceki ini gitu. Misalnya kita nulis proposal kepada gubernur, tetapi ceki keuangan misalnya atau ceki bidang ini, bidang ini. Kalau ini enggak, yang ditulis itu benar-benar menteri itu sendiri yang dikirimi surat gitu, bukan yang lain-lain. Nah, maka untuk menguatkan bahwa yang kita tulis di surat benar-benar menterinya, kita tambah dengan kata nafsihi. Nah, kalau kita lihat di sini al-waziri ini kan majrur, ya. Yang menyebabkan dia majrur adalah huruf jar, yaitu ila. Makanya di sini dia majrur. Tanda jarnya adalah kasroh karena dia isim mufrad. Nah, nafsihi di sini juga dijerkan. Kenapa? Mengikuti dari i'raban al-waziri. Karena at-taukidu tabiun lil muakkadi. Jadi kalau dia al-wazir ini majrur, maka nafsihi juga dimajrurkan. Nah, kata nafsu, nafsa, dan nafsi ini disebut dengan taukid, ya. Taukid. Nah, ini namanya taukid maknawi, ya. Kalau taukid maknawi itu kan yang memiliki beberapa alat, yaitu nafsu, ainu, dan seterusnya. Kullu gitu. Itu namanya taukid maknawi. Nanti mungkin akan ada pembahasan berikutnya tentang aqsamut taukid. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 4. Ihtaraqat ad-daru kulluha. Nah, ihtaraqat artinya terbakar, telah terbakar. Apa yang terbakar? Ad-daru, rumah itu. Kulluha, semuanya. Nah, berarti ini meyakinkan benar-benar yang terbakar itu seluruhnya. Kalau kita seandainya mengatakan ihtaraqat ad-daru, telah terbakar rumah itu, bisa jadi yang terbakar itu hanya pintunya, atau hanya satu kamarnya, atau hanya bagian dapurnya, atau bahkan mungkin hanya bagian kecil gitu. Ada api yang menyala di sebuah rumah sehingga kita mengatakan rumah itu terbakar gitu. Padahal belum seluruhnya. Tetapi dengan ditambahkan kata kulluha ini untuk menguatkan bahwa yang terbakar itu benar-benar rumah itu seutuhnya, seluruhnya gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Selanjutnya kalau kita lihat di sini ad-daru dia marfu karena sebagai
fa'il, maka kullu di sini juga dimarfukan mengikuti dari i'roban ad-daru. Karena kullu ini adalah taukid yang i'robannya harus sama dengan muakkadnya. Berikutnya contoh nomor 5. Qara'tu, aku telah membaca al-kitaba, buku itu. Kullahu, semuanya. Maksudnya semua buku itu sudah dibaca. Ini domirnya kembali ke muakkadnya ya. Jadi domir itu selalu kembali kepada muakkadnya. Nah, qara'tu, aku telah membaca al-kitaba, buku itu, kullahu, semuanya. Sebenarnya kan kalau kita bilang qara'tul kitaba, aku telah membaca buku itu, ini sudah berfaedah ya, sudah cukup sebenarnya. Tetapi bisa jadi ketika kita mengatakan qara'tul kitaba, aku telah membaca buku itu tapi belum semuanya. Bisa jadi sudah pernah baca daftar isinya saja atau sudah pernah melihat bagian awalnya sama bagian akhirnya saja, tengah-tengahnya belum, atau baru hanya membaca sepertiganya atau setengahnya gitu, belum habis lah. Tapi dengan ditambahkan kata kullahu ini meyakinkan bahwa yang dibaca itu benar-benar keseluruhan bukunya. Nah, jadi kata kullah ini menguatkan. Nah, kalau kita lihat di sini al-kitaba dia mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai maf'ul bih. Jadi qara'tu ini kan fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il pasti maf'ul. Al-kitaba ini adalah maf'ul, maka dia mansub. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, kulla dia ini juga mansub karena dia taukid mengikuti i'roban dari muakkadnya. Kalau ha ini adalah domir muttasil yang berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Jadi dia fi mahalli jarrin. Selanjutnya contoh nomor 6. Ya, kita lanjut ke contoh nomor 6. Faragtu minal a'mali kulliha. Faragtu, aku telah selesai. Minal a'mali, dari pekerjaan-pekerjaan itu, kulliha, semuanya. Maksudnya saya telah selesai mengerjakan semua pekerjaan itu. Nah, di sini kata kulliha, semuanya, berarti yang dikerjakan itu seluruh pekerjaannya, tidak ada yang tersisa, sudah selesai dikerjakan. Bisa jadi kalau kita hanya mengatakan faragtu minal a'mali, saya sudah selesai bekerja, maksudnya itu istirahat, mungkin akan dilanjutkan pekerjaan itu besok. Tapi dengan kita menambahkan kata kulliha, pekerjaan itu benar-benar sudah selesai seluruhnya, nggak ada yang tersisa, semuanya udah dikerjakan gitu. Nah, sehingga ditambahkan dengan lafaz kulliha. Nah, kalau kita lihat di sini minal a'mali dia majrur karena ada min ini huruf jar, al a'mali majrurun bimin. Dia di sini kasroh ya. Karena jamak taksir juga tanda jarnya adalah kasroh. Nah, kulliha di sini juga kasroh. Kenapa kasroh? Karena mengikuti al-a'mali sebagai muakkadnya. Karena kulli ini adalah taukid, al-a'mali ini adalah muakkadnya. Jadi dia mengikuti i'roban dari muakkadnya. Kalau muakkadnya di sini majrur, maka kata kulli sebagai taukid juga majrur. Ha ini adalah dhamir muttasil yang mabni sukun dan berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Berarti dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 7 ya. Najaha, telah berhasil siapa al-akhawani, dua orang saudara itu, kilahuma, kedua-duanya. Ya, dua saudara itu telah berhasil. Jadi najaha di sini adalah fi'il madi, al-akhawani di sini adalah fa'il ya. Tanda rofa'nya di sini adalah alif karena dia musanna atau isim tasniyah ya. Kemudian kilahuma di sini dia marfu sesuai dengan kata al-akhawani. Nah, kilahuma. Jadi marfu mengikuti kata al-akhawan karena di sini adalah al-akhawan ini kan isim tasniyah ya. Tanda rofa'nya adalah alif. Ini alif yang ini. Itu tanda rofa'nya. Maka di sini dia juga kila ini marfu, tanda rofa'nya juga alif ini gitu. Ya, kalau ha ini dhamir, kemudian ma ini namanya adalah alamatut tasniyah ya, tanda tasniyah. Oke, selanjutnya nomor 8. Zabahna ya, zabah ini ba ini ya. Zabaha yazbahu. Zabahna al-kabsyaini kilaihima. Zabahna, kami telah menyembelih atau kita telah menyembelih. Apa yang disembelih? Al-kabsyaini. Ya, al-kabsyaini dua ekor domba lah atau dua ekor kambing gitu. Kibas. Ya. Dua ekor kambing, kilaihima, benar-benar kedua-duanya gitu ya. Dabahnal kabsyaini kilaihima, kami benar-benar telah menyembelih dua kambing gitu
Jadi kata kilaihima ini menguatkan kata al-kabsyaini. Nah, kilaihima al-kabsyaini di sini dia mansub ya. Tanda nasabnya di sini adalah ya karena dia musanna atau tasniyah gitu. Maka kilaihima di sini adalah mansub juga mengikuti kata al-kabsyaini. Jadi kilaihima ini mulhaq bi ismi tasniyah ya. Menyerupai isim tasniyah kilaihima. Maka di sini juga tandanya sama ya. Oke, selanjutnya ke contoh nomor 9. Sakanna fil manzilaini kilaihima. Sakanna kami telah tinggal fil manzilaini pada dua rumah itu kilaihima masing-masing dari kedua-duanya. Maksudnya dua-dua rumah itu ditinggali. Gitu ya. Nah, benar-benar ditinggali dua-dua rumah itu. Atau menetap di situ. Di dua rumah itu. Nah, kalau di sini fil manzilain ini kan dia majrur ya, isim tasniyah yang majrur karena di sini kan fi. Yang namanya fi itu adalah menjarkan isim setelahnya. Maka kilaihima karena dia adalah taukid, dia mengikuti i'raban dari manzilain, maka majrur juga. Oke. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini memiliki taukid yang dengan kata tertentu ya. Kalau di contoh 1 2 3 katanya adalah nafsu yang berubah menjadi nafsa atau nafsi. Kalau di 4 5 6 itu katanya adalah kullu, kulla dan kulli. Ya, satu kata ini ya, hanya berubah i'rabannya saja. Kalau di sini kila, kilai ya, kilai. Nah, ini semua namanya adalah taukid maknawi ya. Taukid maknawi itu taukid yang kalimatnya dikuatkan dengan kata tertentu yang khusus yaitu nafsu, kullu, ajma'u, jami'u, kemudian kila, kilta gitu ya. Itu namanya taukid maknawi. Nah, sekarang kita akan perhatikan dari contoh nomor 10, 11, 12, dan 13 ini tidak ada kata yang tadi, tapi kita akan melihat adanya pengulangan kata. Nah, coba aja kita lihat contoh nomor 10. Ra'aitu, saya telah melihat at-timsaha, buaya. Saya telah melihat buaya. Diulangi lagi kata at-timsaha, buaya. Saya telah melihat buaya, buaya gitu kira-kira kalau kita terjemahkan ya. Nah, jadi kata ro'a itu saya telah melihat ini jelas fi'il fa'il, at-timsaha di sini adalah maf'ul ya, kan ro'a itu fi'il fa'il, at-timsaha maf'ul bih itu. Saya telah melihat. Apa yang dilihat? Buaya. Berarti ini kan objeknya ya. Makanya di sini dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Nah, diulang lagi sekali lagi at-timsaha. Nah, kalau at-timsaha yang kedua ini namanya adalah taukid ya. Taukid sama-sama nasabnya tapi dia di sini nasab ala taukid. Nasab sebagai taukid, sebagai penguat dari at-timsaha yang pertama. Nah, sehingga i'rabnya atau harokatnya sama ya. Sama-sama mansub di sini dan tanda nasabnya adalah fathah. Nah, di sini kalimat taukid yang diulang katanya itu disebut dengan taukid lafzi ya, taukid lafzi. Kalau tadi contoh nomor 1 sampai nomor 9 namanya taukid maknawi, kalau contoh yang 10 sampai 13 ini namanya taukid lafzi. Cirinya itu adalah katanya diulangi ya. Contoh nomor 11 nih. Hadaral ghaib. Nah, telah datang orang yang hilang itu ya. Telah datang orang yang hilang itu. Maksudnya benar-benar telah datang. Ini berita mengejutkan. Benar-benar sudah datang, meyakinkan sekali ya. Meyakinkan sudah datang. Gitu. Nah, kata hadara yang diulang-ulang ini ya, itu namanya adalah taukid lafzi ya. Pengulangannya disebut dengan taukid lafzi. Al-ghaibu ya. Hadara fi'il madi jelas ya. Hadara fi'il madi, al-ghaibu sebagai fa'ilnya. Makanya di sini dia marfu. Nah, diulangi 2 kali itu menunjukkan penguatan suatu berita. Nah, selanjutnya contoh nomor 3. Nah, kalau yang di sini yang diulang adalah isim, di sini yang diulang adalah fi'il. Nah, kalau di contoh 12 ini yang diulang adalah huruf ya. Kan la ini adalah huruf ya. Ini namanya la nafiyah ya. La akhunul ahda. Tidak, saya tidak pernah ingkar janji artinya ya. La akhunu, saya tidak pernah mengkhianati al-ahda, janji. Maksudnya tidak pernah ingkar janji. Nah, pengulangan huruf la nafiyah ini
disebut dengan taukid lafzi ya. Jadi menguatkan secara lafaz, la gitu. La, saya tidak pernah sekalipun mengingkar janji gitu. Akhunu fi'il mudhari al-ahda jelas maf'ul ya. Makanya di sini dia mansub. Oke. Nah, di sini mengulang isim, di sini mengulang fi'il, kalau di sini mengulang huruf. Nah, kalau yang contoh nomor 13 ini adalah pengulangan kalimat ya. Pengulangan kalimat anta al-malumu. Kamu adalah orang tercela. Anta al-malumu. Kamu adalah orang tercela. Jadi yang diulang adalah kalimat antal malum. Antal malum. Kamu ini orang tercela. Kamu ini orang tercela gitu. Itu untuk menguatkan pemberitahuan bahwa orang yang dimaksud yaitu kamu itu adalah orang tercela. Nah, ini semuanya contohnya namanya adalah taukid lafzi. Jadi kalau katanya diulang, baik itu isimnya, fiilnya, hurufnya, atau kalimatnya itu diulang-ulang, maka itu untuk memberikan penguatan. Namanya adalah taukid lafzi. Nah, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sampai penjelasan begini mudah-mudahan sudah jelas, tetapi untuk lebih mendalami mari kita baca pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Iza qulta, jika kamu katakan hadasani al-waziru, menteri itu telah berbicara denganku. Faqad yasta'dhimus sami' dzalik. Maka itu membuat pendengar itu merasa wow, hebat ya. Nah, ini sungguh hebat gitu. Li'anna muhadasatal wuzara'i laisat minal umuril hayyinah. Karena berbicara dengan menteri itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Wa rubbama yatawahamu annalladzi hadasaka huwa wakilu. Sehingga mereka mengira mungkin yang berbicara denganmu itu adalah wakilnya itu, wakil menteri, misalnya stafnya atau au aminu sirrihi atau yang orang kepercayaannya gitu. Au rajulun akhar min musa'adihi atau seorang laki-laki yang lain yang biasa membantunya atau pembantunya mungkin yang berbicara denganmu itu gitu. Wa annaka dzakarta lafzal waziri sahwan atau bisa jadi kamu menyebut lapas al-wazir itu karena lupa. Mungkin yang dimaksudkan bukan al-wazir tapi nyebutnya itu keceplosan lah gitu ya. Nyebutnya adalah al-wazir gitu. Au qasadta bihi syakhsan akhar mimman aslafna atau yang dimaksudkan itu adalah sebenarnya orang lain gitu. Fa idza aradta alla yatasarraba mithla hadha tawahhum ila dhihni sami'i fadhkur kalimata nafsuhu. Jika kamu ingin menghilangkan praduga-praduga yang muncul dalam pikiran orang yang mendengarkan ucapanmu itu, maka tambahkanlah dengan kata nafsu. Ba'da lafzi al-waziri, setelah lapas al-waziri. Waqul, sehingga katakanlah hadasanil waziru nafsuhu. Menteri itu benar-benar berbicara denganku gitu. Jadi sudah tidak ada lagi, berarti yang benar-benar berbicara itu adalah menterinya itu sendiri gitu. Misalnya Pak Nadiem gitu. Pak Nadiem benar-benar berbicara dengan saya gitu. Orang kan menyangka mungkin stafnya, mungkin pembantunya atau siapa susah bertemu dengan Pak Nadiem gitu misalnya. Tapi kita menguatkan hadasanil waziru nafsuhu. Enggak kok, Pak Nadiem yang benar-benar berbicara dengan saya gitu. Nah, jadi kata nafsuhu di sini untuk menguatkan, makanya disebut dengan taukid. Ala nahwi ma fil misalil awal. Nah, seperti contoh yang pertama tadi. Fa innaka in fa'alta zalika tu'akkid al makna. Nah, kalau kamu mengucapkan kata nafsuhu itu ditambah, maka kamu telah menguatkan maknanya. Makna dari ucapanmu al-haqiqi, secara hakiki. Walam yabqa hunaka majalun litawahumi, sehingga tidak ada ruang untuk orang lain berprasangka yang tidak-tidak. Wa min ajli zalika tusamma kalimat nafsuhu fil amsilatis salasatil ula taukidan. Sehingga karena itulah kata nafsuhu pada 3 contoh yang pertama itu disebut dengan taukid. Wa yusammal labzus sabiq wa huwa al-wazir muakkadan. Nah, kemudian lapas yang mendahulunya yaitu kata al-waziru itu disebut dengan muakkad. Jadi nafsuhu ini disebut taukid, al-waziru disebut muakkad. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini hanya untuk menguatkan saja penjelasan ini. Wa mislu kalimatin nafsi fi ma taqaddama kalimatu ain. Dan yang semisal dengan kalimah an-nafsu di situ adalah ainun atau al-ainu. Ini sama artinya ya. Oke. Selanjutnya. Wa idza qulta, jika kamu katakan ihtaraqatid daru,
rumah itu terbakar. Faqad yasta'dhimu as-sami'u dzalika aidan. Maka orang juga menyangka itu berita besar ini. Hebat ini. Wa yaqulu fi nafsihi, sehingga dia mengatakan pada dirinya, la'alla alladhi ihtaraqa fid dari athathuha au abwabuha au ghurfatu min ghurafiha. Nah, mungkin yang terbakar itu hanya halamannya saja atau pintunya saja atau mungkin salah satu ruangannya itu. Ini athats ini perabotannya saja ya, misal salah satu lemarinya doang gitu kan. Nah, atau salah satu kamarnya. Wa yatawahhamu annaka dzakarta lafzad dari sahwan, atau mungkin engkau menyebut kata rumah itu karena ceroboh saja gitu. Fa idza aradta an tadfa'a anhu, sehingga kalau kamu ingin menolak prasangka mereka, maka tinggal fazid kalimata kulluha, maka tinggal menambah kalimat kulluha. Jadi dengan kata kullu ini kita menolak pemikiran orang yang disangka mungkin hanya perabotnya, hanya pintunya saja, atau hanya ruangannya saja. Tetapi yang kita maksudkan adalah benar-benar seluruh rumah itu terbakar. Nah, jadi ini pengulangan dari yang saya jelaskan tadi, ya. Ala nahwi ma fil misali rabi, sebagaimana contoh pada yang nomor 4, 5 dan 6 tadi itu ya. Fabidzalika yatakadul ma'nal haqiqi 'inda sami. Sehingga dengan begitu teranglah makna sebenarnya bagi yang mendengarkan. Wala yabqa lahu fil fahmi madhhabun akhar yadhhabu ilaih, sehingga tidak ada pemahaman lain ya. Tidak ada maksud lain selain yang kita maksudkan, yaitu seluruh rumahnya memang benar-benar terbakar. Wa min ajli zalika yusamma labzu kullu, maka karena itulah lapas kullu ini fil amsilatis salasatis saniyah, pada 3 yang kedua yaitu 4, 5 dan 6 ya, di contoh di atas itu taukid dan aidon juga disebut dengan taukid. Oke. Wa yu'akkadu biha inda iradatis syumul wal umum. Wa mithluha fi zalika kalimatu jami'. Nah, itu digunakan untuk menguatkan supaya kalimat itu menjadi syumul atau untuk kalimat yang umum sifatnya. Yang semisal dengan kullu juga adalah kata jami'u atau ajma'u. Jami'uhu, semuanya, atau ashabi ajma'in. Nah, kata ajma'in itu taukid ya. Selanjutnya ini panjang ini. Wa idza qulta, jika kamu katakan najahal akhawani, telah berhasil 2 orang saudara itu, faqad yastakthirus sami'u dzalik wa yazunnu anna alladhi najaha huwa ahaduhuma, sehingga mungkin mereka menyangka yang sukses itu adalah salah satunya gitu. Nah, untuk menguatkannya ya kita simpelkan saja. Untuk menguatkannya maka ditambahkan kata kila. Nah, kila ini juga disebut dengan taukid maknawi ya. Nah, yang semisal dengan kila di sini adalah kilta. Ya, sama. Ini kilta ini untuk muannas. Kalau kila ini kan untuk muzakkar. Oke. Nah, walamma kanat alfazut taukid as-sittah. Maka lapas-lapas taukid yang 6 allati marrat bika, yang sudah berlalu, sudah disebutkan, wahya yaitu an-nafsu. Nah, kata an-nafsu ini taukid maknawi, kemudian al-ainu. Ini sama artinya yang 2 ini ya. Kemudian wa kullu wa jami'u. Nah, ini sama. Wakila wakilta. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuwafiqul asma al-muakkadah biha fil ma'na wa tukhalifuha fil lafzi. Ini adalah kalimat yang memberikan penguatan dalam makna walaupun berbeda dari segi lafaznya. Sumiyat taukid biha taukidan ma'nawiyan, sehingga taukidnya disebut dengan taukid maknawi. Jadi an-nafsu, al-ainu, kullu, jami'u, kila dan kilta ini namanya adalah taukid maknawi. Selanjutnya wabil bahsi fi jami'i alfazit taukidil ma'nawi allati taraha fil amsilatil mutaqaddimah fi jami'il amsilah al-ukhra tajid awalan annaha tattabi'ul muakkad fi i'rabihi wa thaniyan anna kulla lafzin minha yashtamilu ala dhamirin yutabiqul muakkad fi tadhkirihi wa ta'nisihi wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Kalau kita lihat taukid maknawi tadi itu dia serupa ya dalam i'rabnya dengan muakkadnya. Dan yang kedua, setiap taukid maknawi itu diikuti dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Kalau muakkadnya itu muzakkar, maka domirnya muzakkar. Kalau muakkadnya itu muannas, maka domirnya muannas. Kalau muakkadnya itu mufrad,
tasniyah atau jamak, maka taukidnya juga mufrad, tasniyah atau jamak. Jadi dia sama. Ya, seperti contoh yang di atas tadi. Oke. Unzur ilal amsilatil arbi'ah al-akhirah. Lihatlah 4 contoh terakhir, berarti dari nomor 10 ya. 10, 11, 12 dan 13 itu. Tajidu alfazan mukarraratan. Hiya at-timsah wa huwa ismun wa hadara wa huwa fi'lun wa la wa huwa harfun wa antal malum wa hiya jumlah. Nah, kalau perhatikan 4 contoh terakhir itu kalimatnya itu hanya diulangi. Kata timsah diulangi 2 kali, kata hadara itu diulangi 2 kali ya. Timsah ini isim, hadara ini fi'il, la ini adalah huruf, kemudian antal malum ini adalah jumlah. Itu diulangi ya. Wa idza bahasta fi sababi hadza tikrar, dan kalau kamu perhatikan apa sebab pengulangan ini, lam tajid siwa annal mutakallim arada an yu'akkadal lafza alladhi zanna anna sami' qad yafhamu minhu khilafal maqsud. Bahwasanya orang yang mengulangi itu menginginkan untuk memberikan penguatan pada lapas itu supaya orang yang mendengarkan itu tidak mengira pemahaman yang sebaliknya. Walidzalika, karena itu yusamma kullu labzin minal alfazil mu'adah, dinamakan setiap lapas yang diulang itu taukidan, adalah taukid. Walamma kana taukidu fi hazihil amsilah lam yahsul illa bi tikraril labzi wa i'adatih, maka karena taukidnya adalah bisa sampai dengan cara diulangi, summiyat taukidu huna labziyan, maka dinamakanlah taukidnya di sini adalah taukid labzi. Wa huwa kat taukidil ma'nawi, dan dia fungsinya sama seperti taukid ma'nawi, fi annahu yattabi'u ma qablahu fi i'rabihi, di mana dia mengikuti i'rab sebelumnya. Ya, at-timsaha itu kan sama-sama mansub ya, mengikuti i'rab sebelumnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini pembahasannya lumayan panjang, penjelasannya kita akan coba menjelaskan dengan lebih simpel, sederhana, supaya mudah dipahami oleh pembelajar dasar ya. Oke, al-qawaidu, kaidah-kaidah. Nah, at-taukidu, taukid itu adalah tabi'un, tabi' yang mengikuti ya. Yuzkaru fil kalami, disebutkan dalam kalam, lidaf'i ma qad yatawahhamuhu sami', untuk menghilangkan keraguan-raguan orang yang mendengar, mimma laisa maqsudan, pada suatu pemahaman yang tidak dimaksudkan. Wa huwa nau'ani, dan taukid itu ada 2 macam, ma'nawiyun, yaitu taukid ma'nawi, wa lafziyun, dan taukid lafzi. At-taukidul ma'nawiyu, taukid ma'nawi adalah yakunu bi alfazin, ini bisa dibuat dengan beberapa lafaz, yaitu an-nafsu wal ainu wa kullun wa jami'un wa kila wa kilta. Ini dengan 6 lafaz ini ya. Ini namanya taukid ma'nawi. Wa yajibu ayyatasila kullu minha bi dhamirin yutabiqul muakkad, dan taukid maknawi ini wajib diikuti dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Kalau muakkadnya muzakkar, maka dhamirnya juga harus dhamir muzakkar. Kalau muannas, maka dhamirnya juga harus muannas. Kalau jamak, maka juga harus jamak. Selanjutnya, at-taukidul lafziyu. Taukid lafzi adalah yakunu bi'a'adatil lafzi isman au fi'lan au harfan. Bisa dibuat dengan cara mengulangi lapas, baik itu lapas isimnya, lapas fi'ilnya, atau hurufnya. Tergantung mana yang mau kita, au jumlatan, atau jumlahnya yang diulangi. Itu. Seperti contoh yang tadi itu ya, antal malum, kamu tercela. Itu menguatkan berita bahwa orang ini benar-benar orang yang tercela. Oke. Nah, begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depannya kita akan bahas judul yang baru ini, taukidud dhamir al-muttasil wal mustatir ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan penjelasan yang saya kebut-kebutin ini karena takut waktunya terlalu panjang ya, dan saya jelaskan sesederhana mungkin, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, bermanfaat dunia dan akhirat, serta dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membaca kitab ulama terutama ya. Demikian saya tutup dengan mengucapkan kalimah alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.